الدين شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الروح آبائي وإخواني الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء الصالحين عليكم الحسن. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal hadirun, di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, kajian khataman kitab Tuhfatul Kiram, syarah daripada salah satu syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Fadilatul Syekh Abu Zakaria Syarafuddin An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala memfotokan kita sehingga kita senantiasa bisa istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya sehingga kita nantinya dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Yang ketiga tak hentinya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya ma'unah sehingga kita bisa dimudahkan dalam mempelajari ilmu-ilmunya, difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok kita, meridhai pondok kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pondok kita sebagai pondok yang bermanfaat bagi umat yang luas. Jami' hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Al-haditsu at-tasi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-29. Di sini disampaikan man yadkhulul jannah. Man yadkhulu al-jannata, siapa yang masuk surga itu. Halaman 103, hadis yang ke berapa? 29. An Mu'adz ibni Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ini sudah kita pernah bahas ya. Mu'adz ini seorang yang alim, seorang yang dikatakan dzu ilmin wa ma'rifatin, orang yang mempunyai ilmu dan ma'rifah. Beliau ini orangnya pendek-pendek, kecil, wajahnya berseri-seri, hitam manis. Itu sifat Mu'adz ibnu Jabal. Ya. Kemudian beliau adalah pendiam. Suatu ketika terjadi istima' di Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu kumpullah banyak para ulama, dihadiri juga Khalifah Umar ibn Khattab. Waktu itu orang tidak tahu siapa beliau, datanglah beliau, tidak banyak bicara. Ketika semua audien berbicara, terakhir diberi kesempatan kepada beliau. kepada Mu'adz
ibnu Jabal. Ketika belum menyampaikan argumentasinya, semua diam. Ditanya, siapa engkau? Saya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Nah, disitulah kelihatan ilmunya. Dan beliau juga terkenal cerdas. Maka di sini dikatakan qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi'amalin, dengan sebuah amal, yudkhiluni al-jannata, ya, yang bisa memasukkan saya ke surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan kemudian bisa menjauhkanku dari api neraka. Kan enak kan? Ini kan puncaknya dunia kan di sini kan? Ya kalau orang cerdas kan gitu. Udahlah nggak usah panjang-panjang, ya langsung tanya baik amalannya apa. Saya kasih analogi sederhana. Orang itu kalau ngantar paket kan ada alamat tidak? Alamat ini bisa di searching lewat Google Map. Nggak usah tanya dia pakai Google Map. Kira-kira potensinya salahnya besar apa kecil? Boleh jadi salah, betul atau tidak? Karena kalau pakai Google Map ini kita ke tol, tadinya lurus, ini tolnya nyuruhnya belok ke jurang, kan? Kadang-kadang gitu ya di Google Map. Yang kedua, kita tahu tapi lama kita nggak pernah nganter, berpotensi lupa apa tidak? Potensi lupa. Tapi kalau kita tanya langsung, tanya ke orang yang tahu betul-betul, cepat sampai apa tidak? Cepat sampai. Nah itu logikanya pakai muat. Ya, ngapain tanya-tanya yang lain kan? Rasul depan kita, jaminan surga. Maka langsung tanya, amalan apa yang bisa masuk surga? Ini kan? Nah, cerdasnya muat di situ. Jadi tidak perlu lagi tanya-tanya yang lain. Qala, Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azim, dan sungguh sa'alta, kamu bertanya, an 'azimin, yaitu perkara yang cukup besar. Jadi nggak pernah nih, jarang-jarang orang bertanya seperti ini. Kamu langsung mangkas saja, langsung ingin masuk surga. Tapi Nabi mengatakan, jadi setelah ini Nabi memberikan respon. Kan kalau ada orang tanya ini ya, tanya kepada orang yang sukses, tanya. Kan tidak mungkin langsung tanya, bagaimana ada sukses? Tapi kan di prolog dulu, ada prolognya. Jadi Nabi kemudian mengatakan, karena ini nggak ada prolognya, ditembak gitu saja, maka Nabi terkejut, ya kan? Terkejut. Ya? Maka Nabi mengatakan, ya, laqad sa'alta an 'azim. Kamu bertanya sesuatu yang sangat besar. Nah, tapi kata yang kedua ini yang menarik. Wa innahu layasirun, dan itu sesungguhnya layasirun. Di sini lamun apa? Lamun taukid. Kamu itu bertanya pertanyaan yang betul-betul mudah. Alaman yassarahu, terhadap apa? Seseorang yang bisa memudahkannya. Yassarahu, seseorang yang dimudahkannya. Siapa yang memudahkannya? Allah Ta'ala, alaihi atasnya. Jadi Nabi habis mengatakan, kamu bertanya ini soal yang besar, seakan-akan susah dijawab. Tapi kemudian Nabi memberitahukan apa? Oh, ternyata ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi lebih cerdas lagi kan gitu kan. Nah, ini. Ya, ini memang luar biasa gaya mantiknya itu. Kemudian Nabi mengatakan yang pertama amalannya apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah. Ta'budullaha, kamu beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah menyekutukan bihi dengan Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit. Maka dalam Al-Quran dikatakan khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya saya tidak ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Syirik ini beraneka ragam macamnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang kedua, amalan yang kedua setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus shalah. Yaitu apa? Mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kamu berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan kemudian Nabi melanjutkan berkata, ala adulluka ala abwabil khair, ala bukankah adulluka saya menunjukkan kepadamu ala abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Nabi mengatakan as-saumu junnatun, puasa itu perisai. Perisai dari kemaksiatan, perisai dari perbuatan yang tercela, itu puasa. Ya. Kan tidak mungkin orang berpuasa masuk ke karaokean. Kan tidak mungkin. Perisai. Orang berpuasa kemudian apa? Menggoda seseorang. Karena puasa itu perisai. As-saumu junnatun was-shadaqatu, dan sedekah itu apa? Tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan. Ada dalam riwayat yang lain, sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Kama yudfi'ul ma, sebagaimana memadamkan al-ma, yaitu air, an-nar, yaitu api. Wa salatu fi jawfil lail, dan salat wa salatur rajuli, dan salatnya seseorang fi jawfil lail, di pertengahan malam. Jawf itu pertengahan. Makanya kemarin ada buku yang terbit tentang masalah kehidupan Rasulullah SAW dalam sehari semalam. Menurut buku itu dikarang salah seorang alumni Madinah kalau tidak salah, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidurnya sehari semalam itu hanya 3 kali. Hanya 3 kali tidurnya Nabi itu. Yang pertama tidurnya itu ba'da isya, itu langsung tidur, bangun jam 11. Jam 11 itu bangun tahajud sampai jam 3 malam. Jadi tahajudnya Nabi itu jam 11 sampai jam 3, 4 jam. Makanya wajar disebutkan dalam banyak riwayat, Nabi itu kalau sholat tahajud baca Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah. Berapa juz itu? 6 juz. Kita jangankan 6 juz. Baru nak seperempat juz saja udah antara sadar dan enggak sadar. Makanya wajar Nabi 4 jam, bayangkan sholat 4 jam, makanya dikatakan kakinya memar itu sangat masuk akal. Bayangkan 4 jam. Yang menarik itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau dijamin masuk surga? Kemudian Nabi mengatakan, benar. Tapikah saya tidak boleh, afala an akuna abdan syakura, apakah saya enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu level Nabi. Habis itu sudah jam 3 selesai tahajud, itu Nabi tidur sampai subuh. Ya, kecuali kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya salah satu istrinya minta kewajibannya, minta haknya, maka Nabi menjalankan kewajiban. Jadi nggak jadi tidur. Tapi kalau tidak, Nabi tidur sampai subuh. Ya, subuh kemudian bangun beraktivitas terus sampai zuhur. Zuhur, menjelang zuhur tidur Nabi. Itu yang disebut namanya qailulah. Ya, disebut namanya qailulah. Jadi Nabi tidur 3 kali. Jadi ba'da isya langsung, kemudian habis sholat malam, yang ketiga adalah menjelang subuh. Itu menjelang subuh. Itu tidurnya Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak, sedikit-sedikit tidur.
jawfil lail. Nah, itu kalau betul-betul ingin ikut sunnahnya Nabi jam 11 sampai jam 6.3. Kemudian di sini dikatakan summa tala, kemudian Nabi kemudian at-tala membaca ayat Al-Qur'an, tatajafa, yaitu kamu yang menjauhkan junubuhum, lambung kalian, anil madaji, dari tempat tidur. Makanya kenapa kita disuruh tidur menghadap ke arah kiblat dengan bantalnya tangan. Kalau bantal tangan ini kan sakit kan lama-lama kan. Maka itu cepat bangun, cepat tidur. Kalau tidur seperti ini ngadep ke arah kiblat itu kan cepat bangun. Kenapa? Karena sakit. Nah, ya. Kalau pakai bantal enggak, cepat tidur. Susah banget. Jadi kita ini masih jauh. Kalau kita dikatakan ikut sunnah, kita berupaya ikut sunnah. Ya. Kemudian hatta balagha, sampai membaca Nabi sampai kata ya'lamun, yaitu sampai terakhir. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka, bukankah saya mengabarkan kepada kamu, bi ra'sil amri, yaitu dengan apa? Pangkal sebuah urusan. Artinya apa? Yaitu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amudihi, dan kemudian apa? Yaitu tiangnya. Wa dzurwati, zurwah itu artinya puncak. Sanamihi, sanam itu artinya apa? Punuk unta itu sanam. Maka banyak diartikan di terjemahan itu adalah ujung tombak. Ya, karena di puncak. Punuk itu kan di atas ya. Nah, dzarwah itu puncak. Karena puncak atas maka diartikan ujung tombak. Qultu, maka saya menjawab, kata Muadz ibnu Jabal, ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ra'sul amri al-Islam. Jadi pangkalan yang paling utama dalam sebuah urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu, dan kemudian tiang-tiangnya itu salat. Di sini Nabi terus menekankan salat dalam hadis arba'in ini ya. Karena kalau kita mengacu dari penelitian Balitbang Kemenak RI ya, itu orang di Indonesia ini membaca Al-Quran, nah, itu banyak sekali masih belum bisa baca Al-Quran. Makanya banyak program di mana-mana itu memberantas buta Al-Quran. Dan kita senang sekarang ini karena banyak sekali kemudian rumah-rumah Al-Quran. Banyak sekali yang belum bisa baca Al-Quran. Ya. Maka kadang-kadang orang kemudian tidak bisa baca Al-Quran, maka dia takut melakukan sholat. Ya. Dulu saya pernah kejadian di Tangerang, ada ibu-ibu mu'allaf. Kemudian waktu itu beliau bertanya, suaminya sudah wafat ya, saya sudah wafat. Ustaz, bagaimana hukumnya, saya sudah mu'allaf 15 tahun, saya nggak pernah sholat. Kemudian kita tanya, kenapa nggak sholat ibu? Karena katanya kalau tidak bisa hafal Fatihah, maka sholatnya tidak diterima. Ini kan satu pendapat. Dalam pendapat yang lain, misalnya pendapat Hanafi misalnya, itu diperbolehkan. Ya, kalau tidak bisa baca Fatihah, maka diperbolehkan baca ayat yang dia bisa. Kalau misalnya itu ayatnya, misalnya hanya bisa Al-Ikhlas saja, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa itu yang dibaca, maka zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau itu juga tidak bisa, diperkesempit lagi menjadi Allah, 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 Allah. Kalau tidak bisa lagi keterlaluan. Nah, itu sudah sholati kali itu. Maka kemudian ibu tadi itu menangis, berarti selama ini saya salah. Yang menarik pertanyaan ini,
apakah suami saya di kuburan nanti ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya tidak sholat? Kalau tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu dosa itu. Nah, banyak masyarakat yang di bawah ini kadang-kadang yang baru mengenal Islam tidak tahu cara wudhu yang benar, ya. Maka sebenarnya itu bukan hanya sebenarnya bikin pesantren itu untuk anak-anak saja, ya. Harapan kita ke depan nanti kalau tempat sudah baik, ya apa salahnya membantu orang tua minimal ngajari wudhu, ngajari ngaji, perbekalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang nggak bisa wudhu itu banyak, ya. Maka oleh sebab itu apa? Ini adalah tugas kita semuanya. Jangan sampai nanti di akhirat kita tanya, ya. Kemudian apa? Wadhurwatu sanami, dan kemudian ujung tombaknya adalah al-jihad, yaitu jihad Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ini karena pertanyaan kan besar kan, maka Nabi panjang nih menjelaskannya, karena pertanyaannya berat. Kan biasanya hadisnya pendek-pendek, karena ini pertanyaannya berat, maka Nabi menjelaskan panjang lebar. Nah, ya. Kan sama kalau kita misalnya tanya ini, besok mau ujian nih, kisi-kisinya apa? Nggak pakai kisi-kisi, ya udah dari awal sampai akhir gitu. Nabi mengatakan apa? Mau masuk surga nih dijelaskan panjang lebar, A, B, C, dijelaskan lagi D, E, F, A gitu. Maka di sini Nabi mengatakan apa? Qala ala ukhbiruka, bukan saya mengabarkan kepada kamu bimilaki dzalik. Milak itu artinya menopang, ya, atau menjaga. Bukankah saya mengajarkan kepada kamu sesuatu yang bisa menjaga dzalika kullihi, seluruh itu? Qultu, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, qultu, saya berkata, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan fa akhadha bi lisani, diambil lisannya, Nabi mengambil lisannya. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, kuffa alaika, jaga atas kalian hada, ini lisan. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami la mu'akhaduna, apa akan disiksa atau akan mempertanggungjawabkan. Mu'akhaduna itu saling mengambil kan, jadi artinya saling apa namanya, apakah nanti akan diminta pertanggungjawaban bima natakallamu bih, terhadap apa yang saya ucapkan. Faqala, maka Nabi mengatakan, sakilathu ummu. Sakilat ini, sakilat arti aslinya itu apa? Meninggalnya anak, meninggal. Sakilat itu meninggal. Anak yang meninggal itu sebetulnya sakilat. Sakilat ka ummuka. Artinya, maukah ibu kamu kehilangan kamu? Tujuan ini Nabi itu mengatakan apa? Karena ini masalah serius, Nabi ingin memfokuskan. Ya. Maka dikatakan wahal yakubbun nas, maka apakah yakubbun nas, akan dimasukkan manusia finnari, di neraka, ala wujuhim, terhadap wajah-wajah mereka. Jadi pertama kali wajah mereka yang akan dicelupkan ke api neraka. Subhanallah, naudzubillah. Au ala manakhirihim, atau atas manakhirihim, lubang-lubang hidung, akan dimasukkan air neraka itu. Illa hasaidi alsinatihim, yaitu terhadap apa? Hasaid, yaitu hasil-hasil atau hal-hal yang disampaikan alsinatihim, yaitu lisan-lisan mereka. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata, hadis ini haditsun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Berikutnya kemudian di sini dikatakan rawi al-hadis, periwayat hadis ini, sabaqat at-tarjamatu, telah lewat, at-tarjamatu biografi, lahu baginya, bagi perawi hadis, bil hadisi, dengan hadis rakam, yaitu nomor 18. Ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata, as-saumu
As-saum itu junnah. Apa makna junnah? Wiqayah, menjaga. Junnah itu artinya wiqayah. As-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah, yaitu tazilu ya atharal ma'siyah, yaitu bisa menghilangkan ya apa? Bekas-bekas kemaksiatan. Jadi sedekah itu bisa menghilangkan maksiat yang pernah dilakukan. Itu sedekah, dengan sedekah. Sama ada pertanyaan. Katanya sedekah itu menyangkan umur. Padahal kita ketahui bahwasanya umur itu sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan itu. Sedekah itu maksudnya apa? Memperberkahi umur. Umur itu yang berkah. Jadi usianya panjang. Saya mau tanya, ada orang sama-sama usianya misalnya 40 tahun atau 50 tahun. Yang satu berbuat kebaikan terus, yang satu berbuat maksiat terus. Kira-kira yang dikenang yang mana? Pasti yang berbuat baik. Maka dengan perbuatan baik itu akan dikenal selamanya. Kan seperti itu kan? Itu akan dikenal. Itu maksudnya. Jadi usianya itu yang barokah. Usianya yang barokah. Jawfil laili ay wasatihi, yaitu di pertengahannya. Tala qara'a membaca. Walaupun ada sebagian ulama lughah mengatakan kalau qara'a itu membaca putus, itu disebut namanya qara'a. Jadi baca putus itu qara'a. Tapi kalau tala baca yang berkelanjutan, itu namanya tala. Tatajafa ay tabta'idah, menjauhkan, ay tatruka, yaitu meninggalkan, ay tannaha, meninggalkan. Al-madaji' ay makanin naumi, al-madaji'i makanin naumi, tempat tidur, madaji'. Dzurwati sanami ay a'lal al-amr, ya ujung tombak. Umudihi ay al-umud, yaitu apa? Tiang ma yuqamu alaihi, yang sesuatu apa? Ma sesuatu yuqamu yang bisa berdiri alaihi atasnya. Di sini dikatakan sakilat ka ummuk. Seorang anak, seorang ibu kehilangan anaknya. Tujuan di sini adalah apa? Kalimatun yuradu biha. Kalimat yuradu biha yang diinginkan biha dengannya at-tanbih. Itu fokus minal ghaflah, dari lupa. Kan kadang ada orang ini kan kalau diajak ngobrol konsentrasinya apa? Pecah. Maka Nabi ngajak serius. Kalau dikatakan sakilat ka ummuk, ibumu akan kehilangan kamu akan meninggal dunia. Kan kaget tuh. Kenapa? Kan fokus ini. Ya, fokus. Kalau kita ngajak ngobrol, betul kamu ingin tahu? Betul nian? Betul. Nian. Ya kubbu ayyulqi, yaitu dimasukkan hasaidu alsinatihim, ay ma takallamat, sesuatu yang takallamat, yang berbicara bi dengannya apa? Alsinatuhum, yaitu lisan-lisan mereka, minal ism, dari dosa. Makanya untuk menjaga ini paling enak kemana-mana bawa tasbih, ya, bawa tasbih. Asyarahu, penjelasan dari hadis ini. Yarshuduna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, menunjukkan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, pada hadis ini, ila hubbil jannah, kepada cinta surga, wat tariqi ilaiha, ilaihi, kepadanya, wa karihan nara, dan benci kepada neraka, wal bu'du anha, dan jauh darinya, dari neraka.
Maka faqad sa'ala as-sahabi, maka bertanya seorang sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an amalin yadkhulul jannata, tentang amalan yang membuatnya masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqalahu, maka Nabi bersabda lahu kepadanya, faqala, maka berkata lahu kepadanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada amrun azim, ini perkara yang besar. Wa amalun 'alal muslim yasir, dan amal terhadap seorang muslim itu yasirun, itu mudah. Yang pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an, engkau betul-betul beribadah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit pun. Yang kedua, tuqimus shalah, kemudian apa? Mendirikan salat. Yang ketiga adalah tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Wa tahajjul baita, kemudian apa? Berhaji ke Baitullah. Ini sudah kita jelaskan beberapa kali ya. Thumma dalla ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ala abwabil khair, kemudian Nabi menunjukkan, thumma dalla, kemudian menunjukkan siapa? Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala abwabil khair, terhadap pintu-pintu kebaikan. Karena ini menjadi mudhaf ilaih, maka dibacanya ala abwabil khair, bukan ala abwabah, walaupun sebagian ahli nuhat memperbolehkan itu. Yang pertama adalah apa? As-shaumu, puasa. Kenapa? Fahuwa yahmi minasyahwat, karena puasa itu bisa melindungi dari syahwat. Wa yahfadhu al-'abd, yaitu bisa menjaga seorang hamba, itu dengan cara berpuasa. Makanya dulu sebelum ketika para sahabat kumpul di rumahnya Arqam bil Arqam, ada seorang sahabat itu mengatakan, karena kita tidak seperti Nabi, maka kita ingin bagaimana puasa seterusnya tidak buka-buka. Kemudian peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya kepada Utsman, kepada Abu Bakar, kepada sahabat yang lain. Lalu seperti ini, maka Rasulullah datang kepada di rumahnya Arqam ibnu Arqam, mengatakan, siapakah, Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling baik di dunia ini. Saya sholat, saya juga tidur. Saya berpuasa, dan saya juga buka. Saya pun adalah menikah, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, alaika haqqun, kamu pada diri kamu itu punya hak, keluarga kamu punya hak, ya, kemudian badan kamu juga punya hak. Maka kemudian para sahabat tidak jadi melakukannya. Jadi dulu saking semangatnya, sama seperti ada seorang sahabat semangat kepada Rasulullah SAW, ingin menghatamkan Quran. Ya Rasulullah, boleh nggak saya menghatamkan Quran sehari? Nabi mengatakan jangan, 1 bulan. Ringan sekali ya Rasulullah, 1 bulan. Ya sudah, 1 minggu. Mudah sekali ya Rasulullah, jangan seminggu, 3 hari. Mudah sekali ya Rasulullah, jangan, cukup 3 hari saja. Ya, dikhawatirkan hanya sekedar baca saja tapi tidak direnungkan. Kalau dikata kayak gitu kan enak. Ustaz nak mau ngaji. Iya apa? Riyadhus Shalihin. Kapan? Sebulan khatam, insyaallah. Masyaallah. Aduh, punya semangat. Kemudian apa? As-shadaqatu, shadaqah. Fahiya taghfirudz dzunub. Itu bisa apa? Mengampuni dosa. Wala tabqa laha atharan, dan tidak tersisa apa? Sisa dosa tersebut. Jadi sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya mungkin pernah saya ceritakan, ada seorang
yang sedekah secara diam-diam. Setiap malam dia keluar rumah, yaitu mendatangi tempat-tempat prostitusi gitu ya. Dia beli air minum, minuman keras supaya waktu malam itu orang berkurang minum minuman keras. Kemudian dia membeli PSK supaya PSK itu tidak mangkal pada malam itu, supaya orang berkurang maksiatnya itu. Kemudian istrinya melarang, jangan kamu terus seperti itu, karena apa? Karena kalau orang ini menyaksikan, karena mereka tidak tahu apa yang kamu perbuat, maka kamu akan nanti ketika meninggal dunia akan apa? Akan apa? Yaitu manusia akan mencela kamu. Maka kemudian apa? Sultan Murad mengatakan apa? Bahwasanya nanti kata Sultan Murad, kata suaminya tadi, nanti yang akan mensolatkan saya adalah seorang waliullah dan seorang pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini. Maka kemudian istrinya membiarkannya. Sampai akhirnya suatu hari beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di pasar. Ketika di pasar itu meninggal, tidak ada satupun orang yang melihat jenazahnya. Nah, qaddaru pada waktu itu ada Sultan Murad ini pingin terjun ke lapangan. Akhirnya dia dengan beberapa ajudannya terjun ke lapangan. Lewat pasar itu ada jenazah yang tidak mengurus. Akhirnya diambil oleh Sultan Murad, dimandikan jenazahnya, ditanya istrinya. Istrinya bercerita tadi seperti itu. Kemudian Sultan Murad menangis dan mengatakan, saya yang dimaksud Sultan itu. Saya Sultan itu. Maka ketika jenazah ini dimandikan, selesai disolatkan, yang mensolatkan itu ribuan orang. Dan itu nggak tahu ribuan dari mana. Disitulah tetangganya baru tahu kalau dia termasuk waliyun min auliyaillah. Adalah termasuk di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Alladzi yang menjadikan al-hubba, yaitu cinta bainal abdi, antara hamba, ya, wallahi, dan antara hamba wallahi dan dengan Allah, muttasilan secara sambung. Maka nanti ada adab-adabnya salat malam. Jadi tidak langsung gitu saja tadi adabnya. Makanya pertama, sebelum tidur kita niat bahwasanya malam nanti akan bangun malam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila orang itu sudah berniat, summa ghalabahatun nu'as, kemudian ngantuknya lebih, akhirnya dia ketiduran sampai subuh misalnya, maka tidurnya itu dinilai sedekah. Nah, kan enak kan? Niat baik, niat itu sebelum tidur, niat sholat malam, ketiduran itu dinilai sedekah. Tapi kan jangan sedekah terus. Jangan sedekah terus. Bismillah, saya ingin sedekah. Kemudian yang kedua, ayyam saha wajhahu indal istiqad. Udah mengatakan ketika bangun diusap wajahnya. Diusap wajahnya. Walaupun kayak misalnya kan tidur sebentar nih kan, ini boleh nanti sudah bangun malam boleh nih, sholat tahajud sudah boleh. Ya, maka disebut tahajud itu apa? Orang yang bangun setelah tidur itu tahajud. Ini kalau sudah tidur sebentar tadi, gini saja itu sudah boleh. Ya, sudah boleh qiyamul, langsung qiyamul lain. Itu boleh. Walaupun satu ceklukan, itu boleh. Ya. Kemudian apa? Tasawwak, kemudian bersiwak atau gosok gigi. Setelah itu membuka pintu kamar atau pintu rumahnya, memandang ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apapun boleh. Ya, kalau ingin doa paling pendek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sunnahnya. Cuma kalau takut misalnya buka pintu takut, karena sunnahnya memang memandang ke langit. Kalau takut enggak apa-apa, enggak buka. Ya, takutnya kan buka pintu langsung ciluk bah. Kemudian setelah itu membuka sholatnya dengan 2 rakaat.
Ya, habis itu ngambil air wudhu, sholat. Sholatnya cuma baca Fatihah saja. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua juga Fatihah. Kenapa? Karena kan baru tidur. Kalau baru tidur langsung digas, ngantuk. Jadi Fatihah dulu. Makanya nanti dalam hadis riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas itu sholatnya 13 rakaat. Tapi berbeda nanti hadis dari yang lain, dari Mu'adz ibnu Jabal atau dari hadis dari Ibnu Umar. Nabi melaksanakannya 11 rakaat. Ibnu Abbas karena memakai hadis ini salah satunya, yaitu Nabi memulai sholat malam itu apa? 2 rakaat itu ringan. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua juga Fatihah. Baru kemudian sholat. Adab yang berikutnya adalah aiqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya. Dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya, dibangunkan anaknya. Kalau dia tidak bangun, kalau dia bangun semuanya diajak bangun mau, kata minaz zakirin wa zakirat, akan dicatat sebagai orang ahli zikir. Ya. Kalau tidak bangun maka diperbolehkan diperciki pakai air. Bukan disiram ya, diperciki. Kalau disiram marah. Buyar marah. Berciki pakai air. Kemudian yang berikutnya, kalau ngantuk habis sholat nih, masih sholat, misalnya baru mulai sholat ngantuk, maka yarkud, duduknya seperti ini, duduk bersilah, sambil bersandar, seperti ini tidurnya. Jangan tidur balik kasur, bablas. Kenapa kok seperti ini? Nah, tadi kan sama kan kayak kita di sini kan, kalau dengar suara itu langsung bangun. Betul atau tidak? Duduk seperti ini. Kan kalau kayak gini tidur nih, nanti kan bangun kayak gini bangun. Ya kan? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, jika ketika sholat itu sudah ngantuk, bacanya sudah kemana-mana, maka dianjurkan tidur terlebih dahulu. Ya, tidur. Walaupun satu rakaat saja tidak ada masalah. Baru kemudian apa? Adab yang berikutnya adalah apa? Yaitu melakukan sholat sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya 2 rakaat, 2 rakaat. Mampunya 4 rakaat, 4 rakaat. Ini tutup witir. Karena kita sudah witir kalau Ramadan ini, maka cukup tahajud atau sholat yang lain, sholat hajat, sholat taubat, sholat yang lain silahkan saja. Ya, witirnya tidak boleh lagi. Karena tidak ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan tidak ada apa witir itu dua kali, atau riwayat Imam Ahmad. Ya. Itu adab-adab tahajud. Maka kemudian dikatakan summa dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna a'dhamal ibadat, seutama-utamanya ibadah, wa ahabbaha, dan yang paling dicintai ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Itu apa? As-salatu li waqtiha, salat di awal waktu. Wal muhafadzatu ala adaiha, dan menjaga ketika pelaksanaannya. Ya, kita upayakan. Maka kemarin saya sampaikan, para ulama mengatakan sholat di awal waktu itu apa? Setengah jam pertama. Selebihnya itu sudah bukan masuk di al-waqt. Wa 'alal amr, dan perkara yang paling tinggi adalah apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jihad di jalan Allah tahsulu bihi izzah. Tahsulu bihi akan menghasilkan bihi dengannya al-izzah, yaitu kemuliaan. Ya, wal min'ah, dan kemudian memelihara lil muslimina, bagi orang-orang muslim. Kemudian dikatakan summa amsaka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi lisani. Kemudian amsaka, kemudian memegang ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bi lisani, dengan lisannya. Wa qala kuffa 'alaika, jagalah 'alaika sekalian, hada lisan ini maksudnya. Ai amna'ahu, yaitu cegahlah minal kalamil muharram, dari berkata yang haram.
Ya, kita saling memberikan nasihat. Maka nanti harapan kita ini, kalau bisa nanti kita setting setiap sudut itu ada buku. Setiap sudut itu buku. Dan mana-mana buku. Kalau perlu pas olahraga ada tiang-tiangnya buku. Habis nendang bola jauh kan, jauh ngambil bola sana sambil ngambil buku, baca dulu. Ya, bolanya sudah dapat, dibalikkan lagi. Ya, bagaimana membangun budaya itu? Saya tengok gini, kan ada yang sudah ini ke PSQ, ke perusakan PSQ itu dari lantai pertama sampai lantai atas. Itu kalau nggak ada tamu semuanya pegang buku. Kalau nggak pegang Al-Quran, kalau nggak pegang tasbih ya. Ya, apalagi kalau waktu istirahat nggak mau diganggu, pegang Al-Quran. Bagaimana budaya itu bisa kita ini kan nih, mana-mana pegang api. Kalau di Arab pegang Quran biasa, naik angkot tuh pegang Al-Quran. Kalau di kita kan kadang-kadang baru pegang Quran, cie. Ini yang salah, bukan itu baik. Ya, apalagi ke kampus bawa tasbih, surat obat ya. Ya. Padahal ini adalah budaya yang baik. Maka bagaimana nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kemudian dikatakan fasa'ala as-sahabi, kemudian bertanya seorang sahabat, wa hal nuhasibu ala kalamina, apakah nanti akan dihisab terhadap perkataan kami? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Sakilat ka ummak. Ya, ibumu akan kehilangan kamu. Maksudnya apa? Ai tunabbihu min ghaflatika, yaitu untuk mengingatkan supaya tidak lupa. Fala yulqin nas finnar, maka tidaklah manusia dilempar ke neraka illa kecuali ma takallamat bihi, ma sesuatu takallamat yang telah membicarakan bihi dengannya alsinatuhum, yaitu lisan-lisan mereka. Dari mana? Minal ism, dari dosa. Seperti kadzbi, seperti bohong. Wal ghibah, dan ghibah. Wan namimah, dan namimah. Faidatun, faidahnya, qala ahadul hukama, berkata salah satu seorang hukama ahli hikmah, mengatakan lisanuka asaduka, lisan kamu itu adalah singa kamu. In laqtahu farasaka, jika kamu terlalu los, ya, terlalu berlebihan, farasaka ahlakaka, akan menghancurkan kamu. Wa in amsaktahu, ya, harasaka, apabila kamu menahannya maka dia akan menjaga kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu asya'a, ada 3 perkara, ya, tuksi al-qalb, yaitu yang bisa membuat hati keras. Ad-dhahak min ghairi ujubin, ya, tertawa yang tanpa sebab. Tertawa-tawa, ya. Makanya tertawa berlebihan itu tidak boleh. Makanya tayangan komedi, ya, komedi berlebihan itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh itu hukumnya. Ada menghukumi makruh, bahkan ada menghukumi kepada keharaman. Tertawa berlebihan. Tapi kalau sekedarnya tidak apa-apa. Kalau sekedarnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau tertawa terbahak-bahak. Kan ada kan tertawa sampai terbahak-bahak. Itu bisa menjadikan hati keras. Ya. Wal aklu min ghairi ju', makan sebelum lapar. Ya, makan. Kalau sudah makan banyak itu bawahnya ngantuk. Wal kalam min ghairi hajah, berkata yang tanpa ada keperluan. Ma yustafadu minal hadis. Kemudian apa yang bisa diambil dari hadis ini? Rattaba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mengurutkan, mengklasifikasikan dukhulal jannati, masuknya surga,
alal idyan secara pasti itu apa? Bi arkanil Islam, dengan rukun Islam. Ya, yang pertama dengan rukun Islam. Yang kedua, albirru min afdhalil a'mal. Albir yaitu berbuat baik, min afdhalil a'mal, dari seutama-utamanya amal. Wa ahabbaha, dan paling dicintai, ilallahi wa rasulihi, yaitu Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, al-hisu ala talabil jannah, mendorong untuk apa? Mencari surga. Ya, wal bu'du 'anil nar, dan jauh dari neraka. Yang keempat, hirsu, menjaga. Ya, as-sahabati, para sahabat, ala su'al, terhadap bertanya. Kalau tidak tahu bertanya. Makanya nanti banyak sahabat itu kalau karena jumpa dengan Nabi ini ya sangat minim sekali, karena banyaknya pingin yang berjumpa. Kadang sahabat ini bertanya, ketika dekat dengan Nabi langsung bertanya, "Ausini ya Rasulullah." Kemudian bertanya hal yang penting. Seperti Mu'adz bin Jabal, saking cerdasnya beliau, daripada tanya yang lain kan panjang, langsung tanya, "Ya Rasulullah, apa sebab amalan bisa masuk surga?" Langsung baik. Kan itu sudah puncak itu. Ya. Wa talabatul ilm, atau wa talabil ilm, dan kemudian mencari ilmu. Jadi para sahabat luar biasa. Makanya nanti ahlus sufa itu karena tinggalnya di masjid, senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW, keluar dari situ semuanya menjadi apa? Orang-orang alim. Saya jadi ingat, rata-rata penjaga masjid itu sukses biasanya. Yang jaga-jaga masjid di Jakarta atau di mana-mana, bahkan di Sudan, di mana-mana, itu kan anak kuliah itu. Pulang menjadi penjaga masjid, itu menjadi apa? Orang-orang yang luar biasa, karena menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kayak Ahlus Suffah ini. Ya. Itu apa? Keluar dari Masjid Nabawi menjadi orang-orang luar biasa. Saya doakan nih, semoga yang ahli masjid ini nanti keluar menjadi orang-orang yang luar biasa. Jangan biasa di luar, tapi luar biasa. Semoga Allah mengijabah. Yang kelima, fadlul jihad, keutamaan jihad. Untuk apa? Hifdzika al-Islam, di dalam penjagaan kamu terhadap Islam. Wa i'la'i kalimatid din, ya. Untuk menegakkan kalimat agama. Jihad. Sama kayak kita belajar, ini bagian dari jihad. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita bisa istiqamah di jalannya itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, khatarul lisan, bahayanya lisan, wal muakhidatu, dan kemudian akan diambil pertanggungjawaban ala amalihi, terhadap amaliannya. Maka nanti di hari kiamat, al-yauma, pada hari itu di dalam surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban, yang berbicara itulah panca indera kita. Maka oleh sebab itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang semakin banyak, sehingga kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna
في طريقته ومعافاة من الفتن لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتن لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاتم المصطفى لي خمسة أطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب علينا الناس. اللهم يا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يسر لنا أمر كل العسير ويسر لنا أمرا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمرا يا في جميع الأحوال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا في جميع الأحوال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرا يا في أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمرا يا في مأدى الآلفين. يسر لنا أمرا يا في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا في مأدى الآلفين. يسر لنا أمرا في طلاب وعلوم الشرع وحفظ وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب في مأدى الآلفين. يسر لنا أمرا يا رب لتوسع من بارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وتقينا إماما. اللهم رب اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة وتجعلنا يا من السوء وإنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. أمن الخيرات قربنا من السيئات بعيدنا. اللهم يا وجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا بقول ثابت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.